Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan kelas Kom A dan yang kami hormati Ibu Isti selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Cici Rosita, saya sendiri, lalu ada rekan kami Muhammad Dafifah Reza, ada Muhammad Najib dan Benediktus Denis Bernat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang simbolik interaksionisme. Pertama-tama, kami akan mengenalkan bagaimana sejarah terbentuknya teori ini, lalu bagaimana pengertian-pengertian dari teori simbolik interaksionisme ini, yang akan disampaikan oleh rekan kami, Denis. Kepada Denis, kami persilakan. Oke, next. Oke, jadi symbolic interactionism atau teori interaksionisme simbolik itu tuh hasil pemikiran seorang peneliti yang namanya George Herbert Mead. Ini orangnya ada di sini, gambarnya nih, ada fotonya dia. Kemudian ada mahasiswa beliau nih yang mengenakan istilah symbolic interactionism, namanya itu Herbert Blumer. Oke, lanjut dong. Oke. Oke, lanjut nih. Tadi udah tuh perkenalan dengan ahli-ahlinya. Sekarang apa sih itu symbolic interactionism tuh apa sih sebenarnya? Oke, artinya itu adalah cara individu menggunakan bahasa, bisa simbol atau gestur untuk berkomunikasi dengan sesama atau orang lain yang harapannya nanti itu bisa berupa respon verbal sama non verbal. Nah, yang verbal tuh udah pasti jelas kata-kata. Non verbal itu ntar bisa berbentuk misalnya kayak ditepok punggungnya atau mungkin apa lambaian tangan gitu deh. Oke. Next. Selanjutnya ada prinsip teori simbolik interaksionisme. Tadi kita udah mengenal nih sejarah berdirinya teori ini, juga pengertian-pengertian yang tadi disampaikan oleh rekan kami Denis. Selanjutnya ada prinsip teori simbolik interaksionisme. Yang pertama ada makna. Herbert Blumer mendefinisikan ada 3 prinsip utama dalam simbolik interaksionisme ini. Pertama, Herbert Blumer ini bilang kalau manusia itu bertindak terhadap orang atau benda berdasarkan makna yang mereka berikan kepada orang atau benda tersebut. Jadi, teman-teman, maksudnya ketika kita melakukan tindakan, kita ngelakuinnya tuh berdasarkan apa yang kita pahami gitu, kita lihat. Lalu selanjutnya, dalam makna ini ada proses pemaknaan, teman-teman. Yang pertama tuh ada stimulus, sesuatu menarik perhatian individu, bisa verbal atau non-verbal. Contohnya, teman-teman melihat ada meja. Meja itu digambarkan sebagai stimulus. Lalu teman-teman menginterpretasikan bahwa meja itu tempat untuk naruh benda dan lain-lain sebagainya. Lalu teman-teman merespon bahwasannya kalau tadi interpretasinya bahwa meja itu tempat untuk naruh barang, selanjutnya teman-teman ngerespon bahwa teman-teman bakal naruh barang mungkin di meja tersebut dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada contoh selanjutnya, ada gestur tangan Sing of the Fans. Simbol yang identik dengan band metal dan rock ini memberi makna bahwa orang tersebut menyukai lagu metal. Lain halnya jika teman-teman menunjukkan gestur ini pada orang tertentu di Eropa. Mereka bisa aja ngiranya kalau teman-teman ini ikut sakti sesat gitu. Next ada bahasa. Bahasa menyoroti pentingnya bahasa dalam membentuk pemahaman dan interaksi sosial kita. Bahasa digunakan untuk memberikan makna dan memfasilitasi komunikasi antar individu. Kata rumah punya 2 interpretasi. Yang pertama, rumah sebagai bangunan fisik, dan yang kedua, rumah sebagai atmosfer suatu bangunan. Rumah memiliki 2 makna atau interpretasi yang berbeda. Yang pertama adalah rumah sebagai bangunan fisik, yaitu tempat tinggal yang terdiri dari dinding, atap, pintu, dan jendela. Sedangkan yang kedua, rumah adalah sebagai atmosfer atau suasana yang tercipta
di dalam bangunan tersebut, seperti kehangatan keluarga, kebersamaan, kenyamanan. Dalam konteks ini, kata rumah dapat merujuk pada dua kata hal yang berbeda, yaitu bangunan fisik dan suasana di dalamnya. Next. Oke, tadi udah ada dua prinsip ya. Ada yang pertama itu bahasa dan kedua itu ada makna. Ini yang terakhir, ada prinsip berpikir. Berpikir atau inner conversation merupakan proses selektif yang berguna untuk merencanakan langkah berikutnya serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin muncul akibat jawaban kita sendiri. Oke, next. Di sini ada contohnya. Di sini ada contoh ya, kayak kita lagi bicara dengan teman kita dan teman kita menepuk pundak kita. Dalam situasi ini, Anda akan mempertimbangkan kemungkinan serta merencanakan balasan apa yang pas terhadap aksi teman Anda itu. Kan tergantung cara berpikir kita ya. Dengan respon kita bisa mendapatkan responnya gimana dan yang lain. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya looking glass self. Oke, ini setelah kita udah memahami 3 prinsip symbolic interactionism myth, itu kan tadi ada makna, ada berpikir, ada bahasa, terus kita bakal masuk ke looking glass self. Sebenarnya teori ini nih bukan punya si Herbert Mead, dia ini minjem dari ahli namanya Cooley. Tapi ya tetap nyambung sih sama symbolic interactionism itu sendiri. Konsep ini intinya itu kita melakukan introspeksi diri. Dan itu maksudnya kita membayangkan diri kita itu kayak apa sih kalau dilihat dari perspektif orang lain. Nah, contohnya ada orang namanya A. Sebut aja namanya A. Dia tuh sebenarnya adalah orang yang ukuran tubuhnya bisa dibilang proporsional gitu. Fisiknya oke, jadi nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Nah, tapi si A ini terus punya bayangan kalau orang ngelihat dia itu gemuk atau kurus atau bahkan punya kekurangan fisik lainnya gitu. Mungkin bisa di next. Yang selanjutnya ada generalized orders, di mana ekspektasi dari kelompok sosial, di mana individu itu menentukan perilaku mereka yang nantinya timbul evaluasi dan penilaian dari orang di dalam kelompok sosial tempat individu itu berada. Contohnya teman-teman kayak gini. Contohnya, Herman adalah seorang bos baru dari PT XYZ. Di dalam kelompok sosial tersebut, bawahan Herman ini mempunyai ekspektasi kalau seorang bos itu harus punya keputusan, harus bisa membuat keputusan, membuat perencanaan, lalu bisa menyelesaikan masalah. Mengetahui ekspektasi yang seperti itu, Herman akhirnya bertindak sesuai dengan ekspektasi dari kelompok sosial itu. Nah, contoh penerapan teori simbolik interaction yang pertama, pelangi. Masyarakat pada zaman dahulu memaknai pelangi sebagai sebuah campuran warna yang sangat indah saja. Tapi sekarang, dengan munculnya kaum LGBT, pelangi sering diasosiasikan sebagai kaum LGBT ini. Yang kedua, logo swastika. Makna logo swastika sebelum era Perang Dunia adalah kedamaian. Tetapi setelah Perang Dunia, simbolik tersebut dikaitkan dengan Nazi dan komunisme. Lalu misalnya ada logo produk teknologi yang bisa menjadi simbol sosial bagi beberapa orang. Oke. Di sini ada contoh-contoh jurnal penelitian yang menggunakan teori symbolic intersection. Oke, di sini ada teori jurnal dari The Existence of Palang Pintu Culture in the Opening Procession of Betawi Traditional Weddings. Itu yang pertama. Next. Yang kedua ada interaksi simbolik siswa tunarungu di sekolah umum. Ketiga,
Dan terakhir di sini ada jurnal dari The Role of Symbolic Interaction in the Planning of Marketing Communication Through Social Media. Oke. Di sini selanjutnya. Di sini ada daftar-daftar pustaka yang kelompok kami pakai. Oke, teman-teman. Jadi itu penjelasan-penjelasan tentang teori simbolik interaksionisme. Tadi udah disampaikan banyak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa nanti bertanya di kolabor gitu. Oke, terima kasih.